Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoerina Aziza dari kelas Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang kelas B dengan dosen pengampu Rosalia Dika Agustanti. Di sini saya akan menjelaskan uh, beberapa tema tentang tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Next. Tentang tindak pidana korupsi di Indonesia perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa. Dengan demikian, upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Korupsi dapat menimbulkan bahaya terhadap kehidupan umat manusia karena telah merambah ke dunia pendidikan, kesehatan, penyediaan sandang pangan rakyat, keagamaan, dan fungsi-fungsi pelayanan sosial lainnya. Next. Nah, di sini terdapat dasar hukum dari tindak pidana korupsi dan pencucian uang, yaitu terdapat di dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Aparat negara yang berwenang dalam pemeriksaan perkara pidana adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Polisi, jaksa, dan hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Nah, di sini terdapat tugas dan fungsi lembaga kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama ada kewenangan kepolisian. Berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf G Undang-Undang Kepolisian, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Wewenang kepolisian dalam penyidikan juga berdasarkan pasal 6 KUHP yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Kewenangan penyidik Polri diatur dalam pasal 7 ayat 1 KUHP antara lain menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, lalu ada menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan, dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Next. Selanjutnya ada kewenangan KPK. Kewenangan KPK untuk menangani kasus korupsi diatur dalam pasal 6 huruf E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Terdapat ketentuan yang membatasi kewenangan KPK dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi apabila melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara dan atau menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar. Lalu, jika kasus tindak pidana korupsi tidak memenuhi ketentuan di atas, maka KPK wajib menyerahkan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Selain berwenang atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK juga memiliki tugas supervisi terhadap instansi yang bertugas dan berwenang melakukan pemberantasan korupsi. Dasar hukumnya terdapat dalam pasal 10A ayat 1 Undang-Undang KPK. Adapun alasan pengambil alihan oleh KPK tersebut diatur di dalam pasal 10 A ayat 2 Undang-Undang KPK yang berdasarkan pada hal-hal berikut. Yang pertama, laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi yang tidak ditindaklanjuti. Yang kedua, proses penanganan tindak pidana korupsi tanpa ada penyelesaian atau tertunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penanganan tindak pidana korupsi ditunjukkan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya. Yang keempat, penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur tindak pidana korupsi.
Yang kelima, hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif, atau keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit untuk dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Selanjutnya ada kewenangan kejaksaan. Dalam penanganan tindak pidana korupsi, jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum. Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan. Artinya, secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Tugas dan fungsi jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan pasal 284 ayat 2 KUHP dan pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1983, jaksa masih berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, dalam hal ini tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi adalah dengan mengandalkan diperlakukannya secara konsisten Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, atau yang sekarang disebut sebagai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Maka untuk menyelesaikan tugas serta fungsi tersebut, jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait seperti polisi, hakim, dan penasihat hukum, karena dalam melakukan kerjasama dalam suatu aturan atau hukum yang sifatnya bersifat pasti. Next. Lalu selanjutnya ada area rawan korupsi. Terdapat 8 area rawan korupsi, yaitu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. Next. Selanjutnya ada dampak tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama ada di dalam bidang ekonomi. Tentunya korupsi berdampak buruk pada perekonomian sebuah negara, salah satunya pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat dari multiplier efek rendahnya tingkat investasi. Nah, hal ini dapat terjadi akibat investor enggan masuk ke negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Ada banyak cara orang untuk tahu tingkat korupsi sebuah negara, salah satunya itu dilihat lewat indeks persepsi korupsi atau IPK. Korupsi juga menambah beban dalam transaksi ekonomi dan menciptakan sistem kelembagaan yang buruk. Adanya suap dan pungli dalam sebuah perekonomian menyebabkan biaya transaksi ekonomi menjadi semakin tinggi. Hal ini menyebabkan inefisiensi di dalam perekonomian. Melambatnya perekonomian membuat kesenjangan sosial juga semakin melebar. Orang kaya dengan kekuasaan mampu melakukan suap, akan semakin kaya, sementara orang miskin akan semakin terpuruk dalam kemelaratan. Lalu selanjutnya ada bidang pembangunan. Salah satu sektor yang paling banyak dikorupsi adalah pembangunan dan infrastruktur. Salah satu modus korupsi di sektor ini menurut studi World Bank adalah markup yang sangat tinggi mencapai 40%. KPK mencatat dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur, dari nilai kontrak 100%, ternyata nilai real infrastruktur hanya tinggal 50%, karena sisanya dibagi-bagi dalam proyek bancakan para koruptor. Nah, dampak dari korupsi ini tentu saja kualitas bangunan yang buruk, sehingga dapat mengancam keselamatan publik. Proyek infrastruktur yang syarat korupsi juga tidak akan bertahan lama, cepat rusak, sehingga harus dibuka proyek baru yang sama untuk kembali lagi di korupsi. KPK juga mencatat sektor ini terjadi dari tahap perencanaan, proses pengadaan, hingga ke tahap pelaksanaan. Di tahap perencanaan, koruptor sudah mencari celah terkait kepastian anggaran, fee proyek, atau cara mengatur pemenang tender. Pada pelaksanaan, terjadi manipulasi laporan pekerjaan atau pekerjaan fiktif menggerogoti uang negara. Next. Lalu selanjutnya ada bidang sosial kemiskinan. Alur korupsi yang terus-menerus akan semakin memunculkan kemiskinan masyarakat. Korupsi akan membuat masyarakat miskin semakin menderita dengan mahalnya harga pelayanan publik dan kesehatan. Pendidikan yang buruk akibat korupsi juga tidak akan mampu membawa masyarakat miskin lepas dari jerat korupsi. Korupsi yang berdampak pada perekonomian menyumbang banyak untuk meningkatnya kemiskinan masyarakat di suatu negara. Dampak korupsi melalui pertumbuhan ekonomi adalah kemiskinan absolut, sementara dampak korupsi terhadap ketimpangan pendapatan memunculkan kemiskinan relatif. Lalu ada bidang budaya. Korupsi juga berdampak
buruk terhadap budaya dan norma masyarakat. Ketika korupsi telah menjadi kebiasaan, maka masyarakat akan menganggapnya sebagai hal lumrah dan bukan sesuatu yang berbahaya. Hal ini akan membuat korupsi mengakar di tengah masyarakat sehingga menjadi norma dan juga budaya. Sementara hasil penelitian dari Bar dan Sera tahun 2010 menunjukkan bahwa data di Inggris memberikan hasil serupa, yaitu adanya hubungan positif antara tingkat korupsi di negara asal dengan kecenderungan para imigran melakukan penyogokan. Ketika masyarakat permisif terhadap korupsi, maka semakin banyak individu yang melanggar norma anti korupsi atau melakukan korupsi dan semakin rendah rasa bersalah. Next. Lalu ada peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia secara khusus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan ini menjadi pedoman agar peran masyarakat bisa disertai dengan tanggung jawab dan prinsip memegang teguh fakta yang sebenarnya ada di lapangan. Next. Lalu masih di dalam peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dijelaskan juga di dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, peran serta masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk satu, mencari, memperoleh, dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi. Dua, mendapatkan pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Tiga, menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawap kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Yang kelima, memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Dan yang terakhir, memperoleh perlindungan hukum. Next. Mungkin kiranya sekian penjelasan tentang tindak pidana korupsi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.